Assalamualaikum, selamat siang Bu. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak. Apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi begini, saya di sini nemenin adik saya untuk melakukan tes PCT. Sebelumnya apakah Mbak dengan adik Mbak pernah datang ke sini? Belum pernah Bu. Dan kalau begitu sebelum kita melakukan tes PCT-nya, ada lebih baiknya saya akan melakukan kuesioning terlebih dahulu kepada adik Mbak ini. Baik adik, sebelum kita melakukan tes PCT-nya, saya akan melakukan konseling kepada adik. Apakah adik bersedia? Iya Kak, bersedia. Baik, adik namanya siapa? Nama saya Diana Kak. Diana. Adik Diana ini umurnya berapa kalau boleh tahu ya? 20 tahun Kak. 20 tahunnya. Adik kegiatannya sehari-hari apa? Kegiatan saya sih, saya mahasiswa Kak, semester 4. Adik masih mahasiswa ya? Iya Kak. Adik udah nikah? Belum Kak. Oh, adik belum nikah ya? Iya Kak. Adik sebelumnya pernah datang ke PCT ini? Belum pernah Kak, soalnya ini kan baru pertama kali saya kesini Kak. Bagaimana perasaannya adik setelah berani datang ke sini? Agak takut sih Kak, soalnya kan baru pertama kali. Pasti kita agak takut dah gitu Kak. Khawatir gitu Iya, ya? khawatir Kak. Jadi gini deh, adik tidak perlu takut ataupun merasa shock ataupun merasa khawatir karena datang ke sini. Karena di sini kami akan menjaga privasi adik. Jadi apapun yang adik sampaikan, kami tetap tidak akan menceritakannya kepada orang lain. Jadi adik tidak pernah khawatir dengan apapun yang adik sampaikan. Jadi kenapa adik bisa datang ke sini dan apa gitu alasannya datang ke PCT ini? Jadi begini Kak, saya terinspirasi gara-gara video YouTube kemarin itu Kak. Nah kebetulan misalnya gejala-gejala yang ada di video itu ada pada diri saya Kak. Gara-gara itu saya kesini untuk melakukan tes CPT Kak. Baik dek. Tapi Kak, saya mau bertanya, tes CPT itu kayak gimana ya Kak? Apakah bisa dijelaskan? Jadi tes PCT itu adalah layanan tes HIV di mana dilakukan secara langsung ya dek kepada adik, baik itu pre-counseling maupun pasca counseling. Jadi begitu dek. Iya Kak. Setelah adik menonton video YouTube yang adik tonton tersebut dengan gejala yang adik rasakan, bagaimana perasaan adik? Langsung berpikir seperti apa? Apakah shock langsung atau khawatir? Bagaimana gitu? Ya tentu saja saya shock banget Kak. Di situ juga saya berpikir apakah saya bisa cepat mati atau enggak gitu Kak. Terus saya mau nanya Kak, begini Kak, apa itu HIV Kak? Jadi AIDS itu adalah penyakit yang menyerang sistem imun tubuh manusia, terutama darah putih nih dek. Bisa menyebabkan komplikasi dek, jadi sehingga menyebabkan penyakit tersebut mudah masuk ke dalam tubuh. Ya Allah, ternyata penyakit yang saya derita ini sangat menyeramkan ya Kak. Betul dek, kita mudah terserang di seluruh tubuh kita ini. Soalnya ini penyakit yang menyerang sistem imun tubuh kita. Kita mudah sangat lemah dan menyebab. Kira-kira apa penyebabnya Kak? Jadi penyakit AIDS ini disebabkan oleh virus HIV yang dimana menurut isu dokter Amerika yang berasal dari virus seekor monyet yang menginfeksi manusia langsung, menginfeksi tubuh manusia langsung, dimana bisa menyebar ke dua hal, mulai dari darah maupun dari cairan kelamin. Astaga, serem sekali Kak. Betul, sangat serang sekali sehingga mudah menyerang sistem imun kita jadi bisa lebih lemah. Nah sekarang jadi apakah adik pernah melakukan kegiatan berisiko seperti kegiatan tersebut yang bisa menyebabkan infeksi sehingga terjadi HIV gitu? Contohnya apa? Seperti apa Kak? Seperti adik misalnya keluar malam ataupun pernah memakai nafza atau adik pernah menggunakan jarum suntik yang berganti-ganti. Nggak pernah Kak, tapi saya pernah sih keluar malam Kak. Apakah sampai sekarang adik masih sering keluar malam? Kalau sekarang sih nggak pernah Kak. Baiklah adiknya, adik pernah melakukan kegiatan seperti melakukan seksual gitu deh. Adik jangan takut, katakan saja karena di sini kita akan menjaga privasi adik. Kita tidak
akan mengatakan ke siapapun apa yang Ade katakan. Jadi, Ade pernah melakukan hal tersebut? Iya, pernah. Apakah Ade melakukan mohon maaf seks bebas tersebut dengan pasangan berganti-ganti, dengan misalkan pasangan yang satu besoknya lain lagi gitu deh? Berganti-ganti Kak. Ade, baiklah, berdasarkan konseling kita hari ini, dari data yang saya kaji terhadap Ade, saya anjurkan Ade untuk tidak melakukan seks bebas dengan berganti-ganti pasangan, karena itu sangat berbahaya sekali, bisa menyebabkan komplikasi, bisa menyebabkan HIV kepada Ade, dan mudah sangat terinfeksi dengan Ade melakukan hal tersebut. Iya. Baik. Dari yang Ade rasakan saat ini, itu berdampak sangat buruk dan berdampak sangat besar terhadap Ade sendiri. Dari yang data saya kaji, kemungkinan Ade terkena HIV dengan gejala-gejala yang sesuai gejala-gejala yang Ade tonton di YouTube, yang bisa Ade rasakan. Jadi kemungkinan Ade terkena HIV. Astaga, berarti sekarang saya terkena HIV/AIDS loh, atau gimana? Kemungkinan setelah kita akan melakukan tes ya, baiklah Dek, berdasarkan hasil konseling yang kita lakukan tadi, saya sarankan untuk Ade melakukan tes HIV, di mana tes HIV itu ada 3 kali tes dalam waktu 3 bulan atau 90 hari. Bagaimana? Apakah Ade bersedia? Iya Kak, saya bersedia. Baiklah, mungkin sekian dulu dari konseling kita pada hari ini. Baiklah Dek, mungkin sekian dulu konseling kita pada hari ini. Iya Kak, terima kasih Kak. Baiklah Dek, kan tes HIV-nya ada 3 kali tes nih. Iya Kak. Ade harus membawa kertas ini. Iya. Kertas ini ya, untuk kita melakukan tes HIV nanti. Ade silakan mengisi formulirnya terlebih dahulu. Silakan Dek, Iya Kak. dan silakan tanda tangan di bawah ini juga. Iya Kak. Ya. Udah Kak. Baik Dek. Iya. Kalau begitu, sekian ya Dek. Iya Setelah Kak. formulirnya diisi, berarti kita melakukan tindakan selanjutnya, yaitu tes HIV atau VCT ya. Iya Kak. Nanti setelah kita lakukan tes, Ade tunggu hasilnya akan keluar dalam beberapa jam lagi. Iya, Kak. Untuk waktu konselingnya lagi, nanti kalau hasilnya sudah keluar positif ataupun tidaknya, semisal positif, nanti akan dilanjutkan konseling tindakan lebih lanjut lagi, dilanjutkan oleh konselor yang lain, teman saya ya Dek. Untuk waktunya nanti saya infokan lagi. Iya, Kak. Baik Dek, kalau gitu saya permisi dulu ya Dek. Iya Kak, terima kasih ya Kak atas waktunya. Mbak, saya permisi dulu ya Baik. Terima kasih. Wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Di sini kita akan melanjutkan konseling yang kedua setelah dilakukan beberapa konseling beberapa minggu yang lalu dengan teman saya, dan ternyata hasilnya adik Mbak itu positif HIV. Di sini kita akan melakukan konseling lagi kepada keluarga yang menderita penyakit HIV ini. Baik Mbak, ini kan hubungannya adik kakak ya Mbak. Ya, baik. Apakah bisa kita mulai? Hubungan Mbak dengan ini itu kan adik kakak ya. Semenjak kapan Mbak tahu bahwa adiknya Mbak itu terkena HIV/AIDS? Sejak 2 minggu yang lalu Mbak. Apa yang Anda rasakan sebagai anggota keluarga nih bahwa adiknya Mbak itu terkena penyakit HIV? Saya kaget sih, terutama terus saya juga khawatir dengan kondisinya. Terkait dengan komunikasi keluarga seperti apa yang dilakukan oleh Anda untuk mengembalikan semangat hidup adik Anda yang terkena penyakit HIV? Memberikan motivasi terhadap adik saya, memberikan semangat dari semua yang Allah berikan itu pasti ada hikmahnya. Benar. Terus yang kita berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mengembalikan semangat hidup adik Anda yang terkena HIV? Cukup lama Mbak.
Apa gambaran kondisi psikis dan medis adik Mbak ketika mengetahui dirinya itu terkena penyakit HIV? Adik saya sering merenung, mungkin memikirkan penyakitnya yang luar biasa membahayakan, yang tidak bisa sembuh. Lalu pada saat itu apa yang dilakukan klien untuk mengatasi permasalahannya? Apakah kondisi adik Mbak itu juga mempengaruhi sosial dan lingkungan sekitarnya? Cara adik saya mengatasinya itu dengan berdoa, berusaha berdoa dan berusaha minum obat untuk meyakinkan bahwa dirinya akan sembuh. Kemudian yang sosialisasinya itu dia tidak pernah keluar gara-gara dirinya tahu bahwa dirinya itu terkena HIV/AIDS. Gitu ya. Terlanjut ya. Bagaimana cara Anda sebagai keluarga nih membagikan semangat hidup kepada adik Mbak yang menderita penyakit HIV/AIDS? Selalu memberikan motivasi terhadap adik saya, selalu memberikan semangat juga. Itu dah. Baik, bagaimana ciri-ciri klien atau adik Mbak yang telah kembali semangat hidupnya? Meningkatkan percaya dirinya. Saya tambahin dulu ya. Cara meningkatkan ciri-ciri klien atau penderita HIV itu yang kembali semangat hidupnya itu pengetahuan informasi tentang HIV itu ada, akses dukungan pengobatan dan perawatan. HIV itu tidak menular dengan cara misal Mbak berdebat tangan itu tidak menular, tapi HIV itu menular dengan suntikan ataupun cairan. Itu ya Mbak. Jadi Mbak nggak usah takut nih, adiknya Mbak terkena HIV, jangan takut gitu. Yang terakhir nih Mbak, apa harapan Anda untuk adik Mbak yang tinggal khususnya nih, yang keluarga Mbak, apa harapannya untuk kedepannya? Harapan kedepannya semoga cepat sembuh saja, meskipun tidak bisa disembuh. Iya. Seenggaknya dia minum obat kan, ya itu bisa memperpanjang untuk dia hidup. Dan juga tapi pengobatan ARV itu juga mempunyai efek samping, yaitu nanti badannya adik Mbak itu terlihat kurus gitu. Itu intinya bisa rajin minum obat nih, nanti adik bisa sembuh gitu. Makanya rajin-rajin ya minum obatnya ya Dik ya. Tapi kita tetap minum obat, intinya ketergantungan gitu kan. Iya. Oh iya kan, nggak apa-apa Mbak, intinya saya bisa bertahan hidup. Iya. Ada yang Mbak tanyakan kepada saya atau apa yang Anda belum Mbak ngerti? Sudah paham kan? Ya, Cukup baik ya Mbak. Mungkin hanya ini yang persalinan saya berikan kepada keluarga atau adik. Saya permisi dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa saya akan gerak waktunya lagi. Terima kasih ya. Assalamualaikum.